keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Sebelumnya harus kita ketahui bahwa dalam menulis puisi, penyair atau penulis harus dengan cermat memilih kata-kata. Kenapa? Untuk mewakili makna yang hendak disampaikan dan menimbulkan kesan yang estetis. Kenapa disebut dengan kesan yang estetis? Karena si penyair tentu ingin si puisinya itu bermakna untuk si pembacanya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang indah, menggunakan kata-kata yang dapat mengena itu di hati si pembacanya. Nah, kita masuk ke materinya. Unsur pembangun dalam puisi. Unsur pembangun dalam puisi itu terbagi menjadi 4, yaitu diksi, kedua imaji, ketiga kata konkret, yang keempat rima. Nah, kita akan membahas satu persatu dalam slide berikutnya. Oke, kita bahas yang pertama dulu, diksi. Menganalisis diksi. Nah, diksi itu apa? Diksi itu adalah pilihan kata. Diksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu makna kias, kedua lambang, yang ketiga persamaan bunyi. Kita bahas dulu makna kias. Nah, makna kias itu adalah makna yang perumpamaannya, makna yang bisa diibaratkan, makna yang bisa digambarkan. Contohnya ini ada puisi Aku karya Chairil Anwar. Kita lihat dulu situasi dari si puisi ini. Nah, puisi ini berisi tentang penggertakan atau merasa tidak setuju dengan konsep-konsep atau peraturan yang ada pada zaman dahulu. Nah, si puisi ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 45. Ingat ya, karya ini termasuk ke dalam karya sastra angkatan 45. Kenapa disebut dengan angkatan 45? Karena dibuat pada masa-masa pemberontakan terhadap Jepang dan terhadap aturan-aturan pada pemerintahan pada zaman itu. Sekarang kita lihat dulu puisinya. Ini ada puisi Aku dari karya Chairil Anwar ya. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Lari binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang itu dapat diartikan atau dapat diibaratkan sebagai orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Kenapa disebut kayak gini? Karena ini untuk menggambarkan bahwa si aku ini adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Nah, ngerti nggak sampai sini? Jadi si aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Nah, kenapa disebut binatang jalang? Karena dia kan menolak dengan aturan-aturan yang ada pada zamannya itu. Terus disambung lagi dengan kumpulannya terbuang, berarti kan si aspirasi atau pendapat-pendapatnya itu tidak pernah didengarkan. Jadi ia merasa bahwa ia itu termasuk ke dalam kumpulan yang terbuang. Terus ditambah lagi dengan dia itu tidak menerima aturan-aturan pada zaman itu, pada masa itu. Maka di sini dijelasin lagi, dan dalam kehidupan nyata orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang. Karena apa? Ini dijelasin lagi, tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, Chairil memilih kata terbuang. Jadi, memilih kata terbuang ini ada maksudnya untuk menggambarkan, untuk mengartikan situasi tertentu. Seperti itu, paham? Selanjutnya, lambang atau simbol. Kita ketahui dulu bahwa lambang itu artinya menggambarkan atau mengartikan sesuatu yang mirip sifatnya. Contoh,
hitam itu kan artinya kegelapan, atau hitam itu artinya kesesatan. Terus gugur bunga artinya itu kematian. Terus api, lambangnya bukan arti ya, tapi lambangnya kemarahan atau emosi. Kemudian bisa juga rintik hujan, melambangkan dalam puisi itu adalah kesedihan atau air mata. Nah, kita lihat, ini ada contoh puisi Surat kepada Bunda tentang calon menantunya, karya W.S. Rendra. Para jantan yang nakal yang sejak dulu kau piara kini terbang dan telah menemui jodohnya. Bla 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 bla. Nah, kita lihat penjelasannya. Dalam puisi tersebut, kata kandang menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata kandang karena kata si kandang ini merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya terdapat kebutuhan pangan untuk piaraan. Sekarang ada persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu seperti yang polanya A A A A atau A B B A gitu. Nah, ini ada puisi doa karya Chairil Anwar. Ini kan belakangnya U U U U U U. Nah, berarti itu kan polanya yang A A A A. Nanti kita bahas lebih dalamnya sudah setelah ini ya. Dilihat dulu puisinya, kita bahas. Oke. Nah, persamaan bunyi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada vertikal, ini yang kedua ada horizontal. Yang pertama dapat dilihat secara vertikal persamaan bunyi pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Rima sejajar berpola. Yang tadi yang ibu sebutkan yang A A A A. Kalau rima kembar berpola A A B B. Rima berpeluk berpola A B B A. Rima bersilang polanya A B A B. Nah, kita lihat puisi ini berarti yang polanya sejajar karena belakangnya semuanya U kayak gitu. Nah, kemudian ada yang horizontal. Horizontal itu terbagi menjadi dua, yaitu aliterasi dan asonansi. Kalau aliterasi, persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris. Yang kedua, asonansi, persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Nah, selanjutnya kan kita tadi udah ngebahas diksi. Sekarang kita belajar tentang imaji. Apa sih imaji itu? Imaji adalah penggunaan sensoris berkaitan dengan indera manusia, seperti indera penglihatan, indera pendengar, indera rasa, kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian memilih untuk menjadi seorang penyair, kalian harus memilih diksi yang bisa menyentuh hati pembaca dengan bermain imaji. Sekarang kita akan belajar tentang imaji. Apa sih imaji itu, atau biasa disebut dengan pengimajian? Pengimajian adalah susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris berkaitan dengan indera manusia. Contoh, indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa. Nah, yang pertama ada imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Lihat ya, ini visual, berarti visual itu menggunakan indera penglihatan. Kita lihat contoh dari kutipan puisinya. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Kita lihat dulu, dari mana si penulis ini tahu bahwa ini menggunakan indera penglihatan? Karena kita lihat, ini ada kata senyummu. Berarti kan dari mana penulis ini tahu bahwa si senyum ini
terlalu kekal untuk kena luka dari mana? Dari indera penglihatan. Contoh lagi, tenganah padaku pada bulan merah jambu, tetapi kotaku hilang tanpa jiwa. Tahu hilang itu dari mana? Kan dari penggunaan indera penglihatan. Selanjutnya, imaji audiktif audio. Nah, kalau audio berarti berhubungan dengan indera pendengaran. Nah, pengimajian ini menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Jadi benar-benar real didengar oleh pembaca. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ia dengar kepak sayap, kelelawar, dan guyur sisa hujan dari daun. Jelas banget ya, ini menggunakan imaji audiktif. Kenapa? Karena ia dengar kepak sayap dan guyur sisa hujan dari daun. Kan terbayang bahwa si kepak sayap kelelawar itu seperti apa dalam imajinasi si pembacanya. Terus guyur sisa hujan juga tergambarkan dalam imajinasi si pembacanya kayak gimana. Kayak gitu. Selanjutnya, imaji taktil. Imaji taktil ini menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Jadi terbawa perasaan, istilah sekarang mah disebut dengan baper. Nah, kita lihat contoh dari puisinya. Yang terampa dan yang putus, karya Chairil Anwar. Kelam dan angin lalu mempesaing diriku, menggigit jua ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Dikaret daerahku yang akan datang, sampai jua deru angin. Nah, ini lihat, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu. Mengidentifikasi kata konkret. Nah, kita ketahui dulu bahwa kata konkret itu adalah kata yang memungkinkan memunculkan imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Kata konkret berhubungan dengan lambang, imaji, dan kata kias. Nah, jadi semua unsur ini ya berhubungan. Kayak gitu. Kata konkret dari balada Terburunya Atmokarpo adalah kuku besi, diartikan sebagai kaki kuda. Kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal. Penunggang perampok yang diburu diartikan sebagai Atmokarpo. Surai bau keringat basah disebut dengan atau diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai. Pun telanjang diartikan sebagai keadaan siap berperang. Nah, selanjutnya menjelaskan ritma. Ini ritma ya, bukan ritem. Ritma atau rima dalam puisi. Nah, kita ketahui dulu bahwa ritme itu berhubungan dengan tinggi rendahnya. Rendah, maksudnya tinggi rendah apa? Tinggi rendah bunyi waktu membaca puisi. Nah, lebih kalau kita masuk ke pengertiannya, si ritme ini adalah irama pergantian panjang pendek atau rendah tinggi ucapan bunyi waktu membaca puisi. Jadi kenapa harus ada ritme? Karena supaya indah aja gitu pas didengarnya. Kayak gitu. Itu fungsinya ya. Fungsi dari rima atau ritme. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu rima. Rima terbagi menjadi 8 jenis. Ada rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Kita lihat ini suku kata terakhirnya sama. Ta, lang, ma,
lang, hati, mati. Suku, ingat suku kata terakhir, berarti yang ini yang terakhir itu lang, lang, ti, sama kan, berarti ini termasuk rima sempurna. Terus yang kedua, rima tidak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Berarti enggak kayak gini, ini kan lang, lang. Ini contohnya pulang. Ini sama, ini beda. Tukang. Nanti ini kan dalam satu baris. Nah, nanti ini baris pertama pulang, nanti baris keduanya bla 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 bla, bla tukang. Kayak gitu ya. Jadi kan itu termasuk dua baris. Nah, sirimanya sebagian, berarti kan ini lang, terus nanti yang baris keduanya kang, berarti kan ini termasuk yang tidak sempurna. Gitu. Sekarang rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Mendatang, datang jua, kenangan masa lampau. Menghilang, muncul jua. Nah, kita lihat terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Suku kata yang sebunyi, jadi kata-kata yang memiliki bunyi yang sama. Ini ada jua, yang ke baris ketiganya juga ada jua. Nah, berarti itu termasuk rima mutlak. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Nih, buka, muka, ua, ua. Gitu. Ini kan maksudnya vokalnya sama. Ini kan vokal u, ini vokalnya u, ini vokal a, ini vokalnya a. Kita bayangkan aja bahwa ini tuh satu baris. Ini baris ke satu, ini baris kedua. Begitu. Selanjutnya, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Ini hilang, malang, ininya beda ya namanya. Terus yang rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bagian awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Nih, bukan beta bijak berperi. Ini semuanya depan kata-kata dari ini depannya huruf B. Berarti ini termasuk kepada rima aliterasi. Nanti selanjutnya ini. Terus yang ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Vokal, ingat vokal itu ada a, i, u, e, o. Itu harusnya se ya. Secupak, berarti vokalnya teh e, u, a. Terus secukat, vokalnya sama, se, e, u, a, kayak gitu. Yang terdapat pada tengah kata, berarti tengah itu ini u, a, u, a. Berarti asonansi itu hanya vokalnya, kita lihat vokalnya aja. Yang tadi vokal itu apa? U, a, i, u, e, o. Berarti ini vokalnya u, a. Ini u, a. Ini juga sama, u, a. Tumbang, vokalnya u sama a. Mundam, vokalnya u dan a. Yang terakhir, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Nah, disonansi itu yang berarti bolak-baliknya gini, kayak bolak-balik, tindak tanduk. Nah, ini kan kebalikan atau berulang gitu. Tindak tanduk, berarti ini vokalnya i, a, u gitu. Berarti ini termasuk ke dalam rima disonansi. Anggap aja ya bahwa ini tuh secukup yang ini. Yaitu sebelum kata-kata ini ada satu baris ya. Anggap aja satu baris puisi gitu.
Ini contoh dari analisis Rema karya Ali Hashimi. Pagiku hilang, ini hilang, sudah melayang, ini ang berarti termasuk ke dalam yang sempurna. Terima kasih. Untuk langkah selanjutnya, kalian silahkan perhatikan apa yang Ibu sampaikan di grup.